Saya Nisa Ultri Bintari. Di sini saya akan membahas tentang memori. Yang dimana berikut ini adalah pengertian dari memori. Memori adalah kemampuan individu untuk menyimpan, memproses, dan memunculkan kembali pengalaman ataupun informasi yang telah didapatkan individu tersebut pada masa lalu untuk dapat digunakan pada saat ini ataupun untuk masa mendatang dengan mempertimbangkan situasi dan kondisinya. Memori jangka pendek adalah kemampuan seseorang untuk mengingat kembali hal ataupun informasi yang diberitahukan beberapa detik sebelumnya. Memori jangka pendek yang disebut sebagai memori primer ataupun working memory menyimpan informasi dalam jangka waktu sementara dengan kapasitas terbatas 7 kurang lebih 2 item dalam satu waktu. Memori jangka pendek menyimpan informasi selama 15-30 detik dan akan hilang apabila tidak dilakukan pengulangan. Bagaimana sih proses pengambilan informasi dari STM? Dalam pengambilan STM, melibatkan sebuah tugas pemindaian serial atau serial scanning task yang di dalamnya partisipan mendapatkan stimuli berupa serangkaian item. Misalnya angka dengan jeda 1,2 detik setiap item. Diasumsikan bahwa item tersebut disimpan dalam STM partisipan. Setelah partisipan menghafal daftar, ia menekankan sebuah tombol untuk memunculkan sebuah angka yang ada atau tidak ada dalam daftar yang telah dilihat sebelumnya. Tugas partisipan adalah membandingkan angka tersebut dengan daftar yang telah diingatnya dan menjawab apakah angka tersebut memang ada di daftar atau tidak. Para peneliti mengubah ukuran daftar sesuai kapasitas STM, yaitu dari 1 hingga 6 angka. Pada dasarnya, tugas ini yang disebut sebagai tugas Sternberg atau Sternberg task yang mengharuskan partisipan mencari angka-angka dalam satu daftar untuk menemukan jawaban yang tepat. Pencarian semacam ini dapat berhenti dengan sendirinya atau self-terminating saat partisipan telah menemukan angka tersebut dan memberikan jawaban. Kalau memori jangka panjang itu bagaimana? Memori jangka panjang adalah tempat pembelajaran menyimpan pengetahuan dan keyakinan umum mereka tentang dunia, hal yang telah mereka pelajari di sekolah, dan ingatan mereka tentang berbagai peristiwa dalam kehidupan pribadi mereka. Informasi yang tersimpan dalam memori jangka panjang disimpan dalam berbagai kode. Pengkodean tersebut dapat berupa kode verbal, imagery, ataupun semantik. Menurut Lotz-Loftus, dalam kegagalan pengingatan, beberapa pengingatan disebabkan oleh kegagalan pengambilan yang tidak berlaku pada semua kegagalan pengingatan. Tampaknya kecil kemungkinan bahwa segala sesuatu yang pernah kita pelajari masih terdapat di dalam memori menunggu isyarat pengambilan yang benar. Sebagian informasi hampir dipastikan hilang dari penyimpanannya. Kapasitas yang dimiliki memori jangka panjang tidak terbatas. Informasi dalam jumlah yang sangat besar yang tersimpan dalam memori jangka panjang memungkinkan individu untuk belajar, menyesuaikan diri dengan lingkungan, serta mengembangkan identitas diri dan sejarah kehidupan. Lokasi tempat memori tersimpan adalah di seluruh bagian otak. Meskipun juga terpusat di bagian-bagian tertentu, beberapa region otak memiliki fungsi penting dalam pembentukan memori, seperti hipokampus dan korteks, serta talamus. Oke, sekedar dari saya penjelasan dari memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua, serta terutama bagi saya. Terima kasih.